kita coba nunggu kabar di Albar juga. Sampai nanti kita... Udah, kita masuk aja yuk. Jangan ngapain di sini. Jangan di sini. Klien kita Ina, dia lari ketakutan, dia panik, dia khawatir di situ, dia buru-buru. Mas, kita pergi dari sini, Mas, tolong, Mas. Ada orang yang ngejar saya, Mas. Orang ini gila, Mas. Orang ini psikopat, Mas. Tolong saya. Ada apa ini? Gak apa-apa, ada orang gila yang ngejar-ngejar aku. Udah yuk. Mana orang gila? Kita harus pergi dari sini sekarang. Nanti aku jelasin, nanti aku pas... Iya, nanti pas... Udah, aku gak bisa lama-lama. Nanti aku pas... Mbak. Siapa ini? Itu orang gilanya. Sebentar. Siapa ini ya? Ya, dia main kamu. Sebentar. Lu mau apa lu? Udah nggak bisa. Lu ngapain sih? Lu jangan macam-macam lu ya. Apa lu ngomong? Udah. Siapa sih, Mbak? Dia tuh yang mau ngalang-ngalangin aku ketemu sama Tito. Udah nggak usah bahas dia. Maksudnya dia ini siapa? Udah. Dia nekat, mau apa ikutin kita lagi. Laki-laki dia cuma bilang, tolong, Ina, tolong. Buka pintunya, aku mau jelaskan semuanya sama kamu. Tapi Ina nggak peduli. Ina cuma bisa nangis di situ. Dia bilang sama supir kita, ayo Pak, terus bilang. Mas, cepetan tinggalin aja, Mas. Mas, cepetan, Mas. Ngapain, Mbak? Mbak diapain, Mbak? Pokoknya udah nggak usah ngomongin dia. Pokoknya sekarang aku cuma mau fokus cari Mas Tito aja. Aku tuh khawatir banget sama Mas Tito. Loh bukannya kita tadi udah diajak ketemu sama Mas Tito tadi? Ketemu kapan? Aku belum pernah ketemu sama Mas Tito. Mbak tadi diajak sama suaminya siapa itu? Tetangganya bilang seperti itu. Udah nih, udah nggak usah percaya, itu cuma tukang gosip, tangga-tangga kayak gitu, tukang gosip. Dia bilang suami Mbak, kok dia pergi sama suami Enggak, Mbak. Itu cuma tukang gosip. Gak lama kemudian si Alba nelpon. Alba bilang di situ sama Feli kalau dia ketemu tempatnya Ibu Lastri, di situ ada Tito dan juga ada perempuan itu. Tapi alhamdulillah Mbak nggak. Halo? Iya, Bang? Hah? Ketemu Tito? Ketemu Mas Tito ya? Ketemu sama Tito? Gimana? Yaudah, kita kesana sekarang. Alhamdulillah ya, udah cepetan Mas. Tito, Mbak. Tadi arah mana itu? Ini dia Sherlock nih. Buru-buru kita di sound location sama Albar dan kita langsung menuju ke sana. Di dalam ada Tito, ada Ibu Lastri, ada yang cewek di kaki tadi. Ada semua di sini. Ada semua. Iya, mas lagi. Sampai di tempat sound location yang ditunjuk sama Albar, buru-buru kita masuk ke dalam. Langsung klien kita lari. Dia nangis, dia ketok pintu rumahnya. Dong. Enggak lama kemudian, yang keluar ibunya Tito di situ. Assalamualaikum. Kamu Ina, ngapain lagi kamu kesini, ha? Kan Bunda sudah bilang sama kamu nggak usah datang lagi sini, nggak usah cari Tito lagi. Ibu dengar dulu. Dia berhantu sama suaminya. Ibu dengar dulu. Kamu ingat ya, Bunda sudah bilang sama kamu kalau Tito itu udah mau menikah. Kamu kan sudah cerai sama dia. Nggak ada urusan sama dia. Ngapain cari dia lagi, ha? Bunda tega banget sih, Bun. Di situ Ina cerita, ibu saya ini kan ditalak sama Mas Tito, ibu udah 3 kali dan kata ibu kan menikah dulu dengan orang lain kemudian bisa menikah dengan Mas Tito. Itu yang diinginkan ibu kan, dan saya sudah melakukannya. Bunda tega banget sih, Bunda kan yang nyuruh aku cerai sampai Mas Tito talak 3 aku di depan Bunda. Terus Bunda juga yang nyuruh supaya aku bisa rujuk aku nikah sama laki-laki yang gak pernah aku cintai, Bunda. Sama Feli kaget di situ. Ternyata Tito ini sudah menalak 3 kali klien kita Ina. Sekarang Bunda kayak gini, terus
tega, Bunda kenapa mau nikahin Mas Tito sama perempuan lain? Sekarang Mas Tito gimana? Mas Tito! Mas Tito! Gak ada cerita sama Mas Tito, Ibu. Biar dia dulu dong. Gak ada dia. Kamu ngapain lagi kesini? Ya aku cari kamu, Mas. Kamu kan udah sebulan gak kasih kabar aku. Ina bilang sama Tito kok dia sayang sama Tito. Kalau dia sudah akan menceraikan suaminya dan dia akan balikan sama Tito. Tapi apa jawaban Tito? Mas, kamu kan udah janji sama aku, Mas. Kamu mau balik lagi sama aku. Setelah aku cerai dari si Ricky itu. Mas, aku cinta sama kamu. Kamu gak tahu aku udah berkorban sejauh ini buat kamu. Kamu gak tega kata ibu kamu mau nikah lagi. Aku gak pernah disentuh, Mas. Sampai aku pernah ngomongin anak kita. Aku sampai keguguran. Lu dengar, aku tuh nggak cinta ya sama kamu ya. Aku nggak mau nikah. Sedangkan aku juga nggak punya perasaan sama kamu. Kamu dengar itu ya. Ini kamu pergi. Gak lama kemudian keluar seorang perempuan di situ yang ternyata perempuan yang di kafe itu. Aku gak bisa, Mas. Aku gak bisa. Aku gak bisa kehilangan kamu, Mas. Tolongin, Mas. Mas, tolong, Mas. Lu mau pergi ya? Lu tuh udah gak ada urusan di sini. Lu jadi perempuan, lu tahu malu. Kamu jaga diri banget tuh sampai gua bawa kamera begini. Mbak, dia ngaku ini dia punya alasan loh sebenarnya. Punya alasan? Dia punya alasan Apa alasannya? Dia tuh udah cerai. Perempuan itu dengan egonya yang tinggi, dengan sombongnya dia mengusir Ina. Apalagi mertuanya dia dorong Ina sampai Ina jatuh ke tanah. Lu mana aja deh? Lu dengar kan? Anak itu udah gak suka lagi sama kamu. Karena kamu sudah gak punya hubungan lagi. Tuh, dia sudah punya pilihan. Kamu lihat, dia cantik, kaya, lihat, lihat. Udah, kamu pergi aja. Pulang, pulang kamu. Kita sama Feli kasihan. Lihat Ina nangis. Mengingat Ina diintimidasi, ingat Ina dizolimin di situ. Ya kita mau bantuin, pas kita mau bantuin ternyata ada seorang laki-laki yang ternyata tadi ngejar Ina. Dia perasaan sama sekali. Ina. Kamu kenapa, Ina? Kamu ngapain kesini? Ina, kamu kenapa sayang? Udah gak usah bilang sayang, aku tuh gak pernah sayang sama kamu. Kamu mendingan pergi aja deh. Ina, asalkan kamu tahu Ina, apapun alasan kamu menikah sama aku tetap nggak peduli Ina. Aku suami kamu Ina. Aku sayang sama kamu. Aku punya rasa tanggung jawab terhadap kamu Ina. Kamu tuh gak tahu perasaan suka sayang, gak tahu. Kamu gak tahu. Apapun alasan kamu Ina, aku sayang dan cinta tulus sama kamu Ina. Ricky peluk Ina di situ dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Ricky bilang dia tahu semua ceritanya tentang Ina ini. Maafin aku, Mas Ricky. Aku jahat banget selama ini sama kamu. Aku cuma jadiin kamu pelarian aja. Aku sebagai laki-laki, kamu jawab kepada kamu Ina. Karena kamu sudah menjadi istriku Ina. Aku gak pernah sadar kalau di samping aku ada orang yang sangat baik sama aku. Maafin aku ya, Mas. Sebelum kamu minta maaf, aku sudah memaafkan kamu Ina. Aku sayang sama kamu. Ternyata semua yang ditutup-tutupin akhirnya ketahuan juga. Ya. Selama ini kita tahunya kalau Mbak Ina ini benar-benar mencari suaminya, ya Tito, tapi ternyata
dia sudah nikah. Nah, semuanya baru kebongkar di sini. Semuanya baru terkuak. Ya. Ternyata siapa yang tulus, siapa yang benar-benar ikhlas mencintai akan terbukti kebenarannya. Kita nggak usah deh ngomong apa lagi sampai janji bakal nikahin balik. Jadi jangan biarin orang berharap dan